Ya terus terang Begawan heran dengan pernyataan Pak Yusril ini. Ketua PBB, Partai Bulan Bintang ini. Ini agak terkejut ini Begawan. Lah mereka itu kan sudah di atas angin. Mestinya tidak malah memprovokasi, menambah suasana penuh dengan ketegangan. Malah yang nyebut dugaan TSM lah, terstruktur, sistematik, dan masif katanya. Itu Pak Yusril sendiri loh yang mengatakan. Nah hingga detik ini tim hukum baik dari pasangan Anies Caimin maupun dari Pak Ganjar Profesor Mahfud. Semuanya masih menunggu hasil akhir. Masih taat mereka itu. Taat aturan, taat hukum dan sebagainya. Orang gubras gabrus tok. Atau pengumuman dari KPU dia tunggu. Ya tenang sajalah. Proses masih berjalan dan kita akan sama-sama melihat, menunggu bagaimana perhitungan yang akan berjalan. Prosesnya akan kita kawal. Halo, hadir lagi nih Om Begawan di Ngompol, ngopi di politik. Saya lagi mau ngomongin Pak Yusril ini, pakar hukum tata negara. Yang tahu hiruk pikuk hukum ini malah piye ini seorang pakar hukum. Ya karena memang kepentingan kekuasaan. Lah wakil Dewan Pengarah TKN ini, itu tim suksesnya Prabowo Gibran ini tiba-tiba menyebut dua kubu lawan Prabowo Gibran akan meminta pilpres diulang. Ini tenanan ora ini Pak Yusril ini ngomongnya ini. Kok begitu seorang pakar hukum ngomongnya ngono piye to? Mestinya bila tidak ada dasar, mbok jangan sembarangan menyimpulkan toh Pak. Panjenengan itu intelektualnya sundul langit loh. Jangan membuat isu-isu yang tidak ada buktinya. Jika di masyarakat banyak yang bersuara, ada kecurangan, ada perhitungan yang nggak benar, ada intimidasi, ada penggiringan opini orang memilih siapa, ya itu jelas. Wenek tenan itu orang ngapusi. Tapi ini dua masalah yang berbeda loh Pak. Bahkan di berbagai grup WA ada yang menyebut penghitungan suara bermasalah. KPU bahkan sempat menghentikan penghitungan suara di PPK loh, di tingkat kecamatan loh. Iya, otomatis rakyat kan merasa ini ada apa ini. Model kerja-kerja penyelenggara gak cekatan itu loh. Orang cak-cek saat sedas-des. Ngopo ini? Nah, bila penyelenggara tidak bertindak adil, maka persepsi orang jadi kemana-mana. Ngeladrah, uyah. Ya Pak Yusril sebagai ahli hukum mestinya tidak menggiring opini. Harusnya kan mencerdaskan rakyat. Memberi teladan hukum kepada rakyat. Orang sak geleme dhewe. Tidak mengatakan hal-hal yang tidak semestinya. Wah ini kritikan Begawan loh. Ini buat Pak Yusril ini biar nginget-nginget. Nah, bila ada gugatan-gugatan, kan ya wajar-wajar saja lah. Masa ada hal-hal yang tidak benar mau dibiarkan saja? Kacau negara ini. Ya kayak majunya Gibran dengan menerobos konstitusi, menerabas. Pak Yusril ya tahu ya paham toh. Arep muni salah ya rawane wong di kubu mereka. Meski aturan sudah diubah MK. Tapi itu jelas contoh ketidakpantasan dalam berdemokrasi. Apa naik dan viralnya Dirty Vote itu menjadikan kekacauan rakyat. Pilpres tetap berjalan sebagaimana mesti biasanya loh. Sah, lancar-lancar aja. Makanya Begawan tetap ngonten. Tetap berpendapat, beropini. Ini sebagai pendidikan politik. Lalu malah Pak Yusril tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Piye nih? Kalah menang itu biasa Pak. Tidak perlu mencak-mencak, tidak perlu menuduh-nuduh. Hidup ini memang harus berjuang, bertempur, melakukan pencerahan. Meski demikian, pilihan itu ada konsekuensinya. Kita milih itu ada konsekuensinya. Nah, meski demikian, harusnya semua kecurangan yang terjadi mesti dikelirkan, dijelaskan. Bagaimana itu semua bisa terjadi. Seperti tadi dibilang Pak Yusril soal TSM. TSM terstruktur, sistematik,
dan masif itu harus dijelaskan. KPU mesti mampu memperlihatkan ini. Nah, tidak melakukan itu bagi Begawan, sebenarnya gugatan atau pengajuan persidangan ke MK itu terkait kejadian-kejadian saat pemungutan suara, pengaruhnya tidak signifikan pada perhitungan suara. Ya pastilah. Yang paling ya berpengaruh ya sebenarnya proses waktu pencalonan nanti. Kejadian perubahan syarat usia capres cawapres. Awal prosesnya sing ora cetok, ngaut-autan itu. Lalu setelah itu pengerahan perangkat desa, jor-joran bansos, berasnya dintekke kanthi saiki berasnya larang. Beras mahal ini sekarang. Ya karena begini digelontorkan itu sembako. Itu lebih mengerikan dampaknya kepada masyarakat. Nah sehingga apa yang disampaikan Pak Yusril itu malah nambah keruh suasana. Orang memberikan ketenangan. Nah sudahlah Pak. Lah wong PBB dapat suara 0,5% saja nggak sampai loh. Mikirnya kan gede. Aku sih ngerti nih Begawan. Kencengnya Pak Yusril bersuara itu sebabkan mungkin loh ini. Bukan tuduhan loh ini. Ini berharap Pak Yusril jadi menteri loh. Kan beredar itu daftar menteri-menterinya Prabowo Gibran. Pak Yusril katut jadi Menkumham. Ya, nek dia makin keras bersuara, ketok wani, ketok berani pasang badan, maka jabatan Menkumham bakal aman di sandangnya nanti. Ya, makanya ngompor setiap baca pemberitaan, jangan dilihat apa yang disampaikan tokoh, apa yang diucapkan tokoh-tokoh. Wah, pokoknya jangan dilihat keberanian mereka. Pernyataan setiap tokoh politik yang keluar, itu semua ada alasannya. Ada motifnya, ada dasarnya. Berhati-hatilah men-share berita. Mendiskusikan apa yang disampaikan tokoh atau menyebarkan sesuatu, hati-hati. Nah, saat ini kondisinya memang tenang di masyarakat. Oh, masyarakat itu kadang-kadang orang gagas. Gagasnya mau apa-apa muda itu. Oh, cabai muda 120.000 per kilo. Beras sudah 21.000. Ya itu. Namun bagi para pendukung beda lagi. Pendukungnya para capres. Masyarakat itu orang gagas itu. Pendukung itu saling intip, saling menunggu dan memantau kubu masing-masing. Nah ini Pak Todung Mulya Lubis dari TKN-nya Pak Ganjar. Itu siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini bukan soal tidak terima hasil pemungutan suara loh, beda loh ini. Justru motifnya menjaga agar pemilu yang sudah kita jalankan berlangsung bersih, transparan, jujur, dan adil. Nah karena pilpres dan pemilu wujud pesta demokrasi kok. Bila pilpres dan pemilu diadakan dengan bersih, jujur, otomatis kualitas demokrasi kita makin baik, orang makin remuk seperti saat ini. Dan demokrasi yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang memikirkan rakyat. Ini hukum timbal balik. Agenda mensejahterakan rakyat bakal terus berjalan. Ya kita lihat aja nanti. Apakah masyarakat nanti tetap dipikirkan dan masyarakat semakin sejahtera. Untuk beras ya wes kangelan sejahtera. Dan sekali lagi, bila ada gugatan itu lebih menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya tenang saja. Kubu Pak Ganjar tidak bakalan menggerakkan massa. Ora kaya biyen. Oh Begawan itu kan demo dulu. Wah, suwani tok dulu itu. Lah kayak pengalaman 2014 dan 2019 dulu. Yang mendemo MK hingga malam hari. Ingat nggak? Kubu sana dulu. Bahkan 5 tahun yang lalu sampai ada korban dari masyarakat. Demo-demo mahasiswa yang kemarin itu. Itu menyuarakan supaya KPU dan Bawaslu bekerja dengan aturan semestinya. Bukan masalah menang kalahnya. Yang memang sudah sesuai aturan harusnya. Jangan sampai pemilu sekarang menambah panjang catatan buruk demokrasi di Indonesia ini. Pilihan beda itu tidak dosa, tidak salah. Mendukung seseorang juga tidak menandakan sebuah kesalahan. Tetapi memanipulasi itu yang salah. Bila kubu kita minta pilpres diulang, jelas itu informasi yang keliru. Pak Ganjar kan sudah bilang, ya kita tunggulah hasil real count. Pak Mahfud juga tidak pernah meminta pendukungnya demo berhari-hari. Kayak zaman dulu. Ketika Pak Jokowi menang, lawannya demo sampai malam. Nah itu tidak ada perintah juga mengepung KPU atau Bawaslu.
Monggo tetap jalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa lah. Seperti Bengawan ini loh, kerja. Ada waktu sedikit ngonten. Nah, sembari memantau perkembangan perhitungan suara, baik suara capres maupun partai politik. Nah, yang jelas, kubu yang dapat suara besar mulai khawatir jika nanti di pemerintahan masa depan oposisinya semakin berdiri kuat. Ya, yang jelas PDIP lah. Moga-moga PKS mau. Karena dua partai ini dua partai yang modern. Partai yang cukup kuat dalam kaderisasi. Dengan didukung mahasiswa serta kalangan akademisi, pasti akan terus mengawal demokrasi Indonesia ini. Ya mestinya kubu Prabowo Gibran itu sadar loh, bila banyak yang mengambil jalan oposisi. Itu disebabkan selama proses pencapresan ada banyak pelanggaran yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan. Makanya tidak aneh masyarakat yang gelisah, resah. Kayak lagune Bumi Sak. Dan lebih memilih memantau pemerintah di masa mendatang. Lah iya, lawang program makan siang dan minum susu gratis, nenen gratis. Belum ada yang bisa menjelaskan. Duitnya kok ngendi, carane piye, programe piye, carane prosesnya gimana. Jadi bila dukungan pada partai yang mau ambil jalan oposisi malah makin besar, ya jangan salahkan kita-kita ini. Mestinya mereka introspeksi dan menjelaskan bagaimana menjalankan program-program mereka yang sudah dijanjikan, digembar-gemburkan waktu kampanye. Jangan dikira bila menang pilpres lalu bisa melakukan apapun semaunya tanpa ada koridor. Harus tetap pada koridor aturan hukum. Termasuk di dalamnya jika ingin menambah utang luar negeri. Utang kita udah banyak ini. Udah di atas 8.000 triliun. Nyaure iso ora ini. Nah, peruntungannya mesti jelas juga kalau mau utang. Masa sih buat makan siang aja mesti pinjem duit dari luar negeri? Oh, mangane ora iso dadi daging loh. Duit-duit utangan. Ya memangnya jika program itu batal jalan ya bakal banyak rakyat kita yang mati kelaparan nanti. Wis dora nyambut gawe nunggu makan gratis ora nek sing teko makanan repot ini. Ini harus dipikirkan ini. Rakyat kita ini sudah pintar, tidak gampang dibodohi, diberi informasi yang tidak benar. Ya mereka akan teriak nek dihapusin. Iya toh, ya termasuk Bengawan. Itulah pendapat Bengawan. Sampai jumpa ya besok malam. Salam Bengawan, salam kumpul. Dadah.